Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service. Versi Kaori TV, episode 708. Sarwenda pun bicara pada bapaknya. "Oh ya Pak, memangnya rumahnya pemuda itu di mana Pak? Apa Bapak pernah ke sana? Apa saya nanti diterima? Sedang kemarin saya dan teman-teman menghinanya. Begitu pula Pak Tony yang punya perusahaan mengusirnya. Apa dia akan memaafkan?" Pak Sarmin menjawabnya. "Ya dicoba dulu Sarwenda. Tuan muda orangnya baik. Bapak pernah diajak ke rumahnya 2 kali. Padahal Bapak kemarin pakaiannya kotor. Tapi tetap diajak makan bersama keluarganya. Bapak senang di sana. Seperti merasa rumah sendiri. Bapak yang orang tak punya dihargai. Dan kamu lihat sendiri, rumah ini diberikan cuma-cuma. Padahal Bapak baru kenal tuan muda itu. Tak sampai 3 hari. Tapi Bapak dan ibumu, serta anak-anakmu ini, sudah dianggap bukan orang lain. Andai kalau tak bertemu tuan muda itu, kamu pasti belum ingat Bapak dan ibumu." Sarwenda pun melihat rumah bapaknya, yang lengkap dengan isi perabotannya. Bahkan rumah ini lebih besar dari rumah sebelumnya. Sarwenda dan Sisilia pun terheran. Ada orang dengan mudanya memberikan rumah begitu saja. Sarwenda berpikir dalam hatinya, kalau tidak bukan orang yang sangat kaya, tak mungkin memberikan ini semua. Sisilia temannya pun sama, jadinya mereka penasaran. Seperti apa rumahnya laki-laki itu, yang disebut tuan muda. Kemudian satu hari berganti, Pak Tony pemilik perusahaan makin tak karuan bingungnya. Bank-bank lain mulai menagih hutangnya. Pak Tony sudah kehabisan apa yang dijualnya. Tinggal lahan perusahaan miliknya, yang segera akan disita. Pak Tony pun kelabakan. Sudah minta tolong pada orang-orang pengusaha yang dikenalnya. Pak Tony mau berhutang, tapi kebanyakan dari mereka ternyata bagian dari perusahaan miliknya bos besar itu. Hingga mereka tak bisa menolongnya. Karena Pak Tony masuk dalam daftar hitam, yang tak boleh dibantu. Apalagi bekerja sama, Pak Tony di rumahnya pasrah. 3 perusahaannya akan disita. Bahkan rumah yang tinggal satu-satunya mungkin akan diambil juga. Benar-benar kehidupan Pak Tony hancur seketika. Anaknya Ferry pun sama, merasa frustasi jadinya. Dalam sekejap mata, kekayaan ayahnya bisa hilang. Kemudian Sarwenda datang, memberitahukan maksudnya. Singkat cerita, Pak Tony langsung mengiyakan. Karena tak ada pilihan, apalagi kondisinya darurat. Perusahaannya akan disita. Pak Tony pun bersama anaknya dan Sarwenda, serta Sisilia yang ikut pula. Mereka akan ke rumahnya Kenshin. Terlihat Pak Sarmin, pria tua yang diusirnya kemarin, akan mengantarnya. Mereka itu tak naik mobil sendiri, melainkan naik angkutan. Karena mobil-mobil yang dipunya kemarin, semuanya telah dijual, termasuk miliknya Sisilia yang ikut dihutang oleh Pak Tony. Duh, tak bisa dibayangkan. Pemilik perusahaan yang punya banyak pegawai bisa jatuh miskin naik angkutan. Sarwenda yang kemarin begitu sombongnya, membangga-banggakan mobil mewahnya, kini bisa terbalik dirinya. Naik angkutan Pajero Jawa, yang dikenal panas di luar panas di dalam. Pak Tony pun sama, harus rela berdesakan, duduk bersama di satu angkutan dengan orang-orang yang tak punya. Padahal dirinya sekarang juga sama, menjadi orang tak punya pula. Hingga sampai pada akhirnya, mereka turun di depan perumahan. Mobil angkutan tak boleh masuk ke dalam. Lagi-lagi mereka harus berjalan. Bagi Pak Sarmin hal itu sudah biasa. Karena pernah tinggal di jalanan. Makan dari tempat sampah pun dilakukan. Pak Sarmin tak merasa lelah. Tapi Pak Tony dan anaknya, serta Sarwenda dan Sisilia, mereka merasa malu sekali. Datang ke rumahnya orang, dengan berjalan kaki, tak naik mobil sendiri. Di tengah itu security perumahan bilang, "Kalau Bapak Mas dan Mbaknya kelelahan, saya bisa panggilkan Mas Kenshin ke sini, biar dijemput naik mobil. Karena jaraknya masih lumayan jauh." Pak Tony pun langsung mengiyakan. Security segera berjalan dengan motornya. Sesampainya di depan rumahnya Kenshin, ternyata lagi ada banyak tamu yang datang. Rupa-rupanya, bos-bos perusahaan, dan pengusaha-pengusaha yang ternama, diundang datang ke sini.
karena ada acara yang penting. Security perumahan pun mengatakan, kalau ada tamunya Tuan Muda Kenshin, yang lagi berhenti di blok bagian A8. Mereka kelelahan harap dijemput. Kasian sudah berjalan jauh. Di saat itu ada Bang Hotman yang baru tiba. Ada Pak Mori yang baru datang pula. Mobil mereka belum masuk ke dalam. Bang Hotman dan Pak Mori yang mendengar itu langsung bilang, "Ya sudah kalau gitu biar saya saja yang menjemput tamunya Tuan Muda itu." Kebetulan mobilnya belum masuk ke halaman rumah, jadi bisa langsung berjalan. Pak Mori pun berkata sama, ditemani pula oleh Pak Andi, yang juga ada di situ. Jadinya, Pak Mori, Pak Andi serta Bang Hotman akan menjemput tamunya Kenshin, yang mereka belum tahu itu siapa. Sedang Pak Tony dan anaknya Ferry, serta Sarwenda dan Sisilia, tak punya firasat akan orang yang menjemputnya. Mereka mengira pasti itu sopir biasa atau security rumahnya Kenshin. Dan berjalanlah 3 orang ternama itu, dengan naik mobil masing-masing. Tak lama kemudian, sampailah mereka di blok perumahan yang disebutkan. Pak Tony pun melihatnya, ada 3 mobil yang datang. Sarwenda dan Sisilia pun sama. Melihat 2 mobil mewah dan 1 mobil biasa nampak berhenti di depannya. Lalu keluarlah orang dari masing-masingnya. Terlihat Bang Hotman langsung menyapa. "Apa benar Anda ini sedang mencari Tuan Muda?" Pak Mori pun sama. Bertanya pula, lalu beliau bicara, "Wah kalau tamunya Tuan Muda, mari naik mobil saya, kita ini menjemput Anda." Dan tiba-tiba terlihat Pak Sarmin, yang keluar dari balik dinding. Bang Hotman pun menyapa. Pak Mori pun sama, "Loh rupanya Pak Sarmin. Kok Pak Sarmin jalan saja? Tinggal teleponkan kita bisa jemput Pak Sarmin." Sarwenda dan Sisilia pun terheran. Mereka melongo jadinya, terkejut sekali dibuatnya. Begitu halnya Pak Tony dan Ferry anaknya, yang tak bisa percaya, ada Bang Hotman pengacara terkenal, serta pengusaha properti yang kaya raya. Kok bisa-bisanya diperintah menjemputnya? Pak Tony pun menyangka, apa benar orang sekaya ini menjadi sopir rumahnya pemuda itu? Sarwenda pun sama. Gemetaran tubuhnya, jantungnya berdetak lagi. Sarwenda tak menyangka, kemarin Pak Tanaka, pemilik dealer mobil mewah yang diperintah, kemudian jadi sopir orang tuanya. Sekarang pengusaha properti dan pengacara ternama, yang akan mengantar pula. Sarwenda jadi bertanya-tanya, sekaya apa pemuda itu? Sekaya apa ayahnya? Sampai orang-orang seperti ini yang menjemputnya. Sarwenda bertanya tentang Kenshin. Kemudian Pak Mori yang naik Ferrari, Bang Hotman yang naik Lamborghini, serta Pak Andi yang naik mobil biasa, mengantar mereka menuju rumahnya Tuan Muda. Kejutan apalagi yang akan dilihatnya? Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.